Pemilihannya menurut aku juga pemilihan Hero of the Month-nya paling bagus. Itu masih lihat tuh. Baik hadirin sekalian, Hero of the Month kali ini merupakan pegawai Kementerian Kesehatan terbaik yang berasal dari Rumah Sakit Vertikal dan terdiri dari 4 kategori. Assalamualaikum Sobat Santuy, kaum rebahan yang hobi jalan-jalan, pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Yuk kita introin dulu. Hai Sobat Santuy semuanya, apa kabar? Semangat pagi buat semuanya. Saya harap semua dalam kebaikan, keberkahan, banyak lancar rezekinya, dalam keberkahan, hidayah dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin mengajak semua Sobat Santuy jalan-jalan ke kantor Kementerian Kesehatan, bertemu dengan Bapak Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Dirjen dan pejabat tinggi Kementerian Kesehatan lainnya dalam rangka acara Town Hall Pilar ketiga Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, dan ada juga penganugerahan Hero of the Month bagi pegawai Kementerian Kesehatan teladan. Keren kan? Nanti akan terlihat siapa-siapa saja dan dari rumah sakit mana pegawai teladan tersebut. Sebelum kita lanjut, perlu diketahui saat ini Kementerian Kesehatan punya program besar, yaitu transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari 6 pilar. Saat ini kita akan fokus di pilar ketiga, terutama 3A, meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, dan ini di bawah Dirjen Farmalkes yang dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Lucia Rizka Andalusia, Magister Farmasi Apoteker. Panjangkan gelar beliau, sudah pasti pandai dan luar biasa. Sebelum kita ngobrol Town Hall Meeting pilar ketiga ini, ada baiknya kita coba kilas balik ke Town Hall pilar kedua yang diadakan bulan Oktober lalu di bawah Dirjen Yankes yang waktu itu masih dipimpin oleh Dr. Gigi Murti Utami MPH QGIA CGCAE. Wah, susah juga ya. Nah, yang ini di depan Dr. Gigi Murti Utami dan yang di belakang persis Dr. Ashar Jaya SKM Mars sebagai Dirjen Yankes saat ini. Di foto ini ada pejabat Dirjen lama, Dirjen baru, dan yang megang HP buat foto itu warga daerah yang pengen ikut-ikutan foto bareng dua orang hebat ini. Selain itu ada juga joget Maumere yang dipimpin oleh Alan Sondah dari RSUP Kandau Manado. Jadi sejarah Town Hall Meeting ketiga ini yang menjadi tuan rumah Ditjen Farmalkes, dan bagaimana cara pemilihan Hero of the Month-nya ini terdapat pada kata penutup pada saat Town Hall Meeting kedua yang diadakan oleh Ditjen Yankes periode sebelumnya. Yuk kita dengarkan kata penutup dari Bapak Menteri Kesehatan. Jadi sesudahnya kita kasih yang sangat kompetitif dari Direktorat Jenderal Farmalkes. Yeah. Jadi teman-teman yang Hero of the Month itu apa? Ini sebenarnya bagian dari transformasi yang ketujuh. Ya. Transformasi yang ketujuh kita nggak taruh di mana-mana, adalah transformasi internalnya kita. Saya bilangnya transformasi budaya deh.
Bahasa gampangnya Pak, bekerja dengan hati, itu aja satu. Jadi kita bekerja mesti benar-benar ada passionnya, ada compassionate-nya, benar-benar pengen yang terbaik. Dan buat saya paling penting cepat. Bulan depan Bu Rizka, kita bikin Hero of the Month-nya khusus rumah sakit vertikal. Gitu. Kita lombakan itu 32, kita cari siapa yang berapa? 8 apa 10 yang terbaik? Ya, ambil 10 terbaik. Biar agak kompetitif sedikit. Dan diperbaiki caranya. Nanti terus ditingkatkan. Jurinya nanti aku minta Mas Setiaji jadi juri. Kalau ini kan yang milih bos-bosnya kan? Bukan peer review. Tadi dia bilang kan, ini nggak ada peer review-nya nih. Jadi nanti akan dirubah. Kenapa saya bilang Mas Setiaji? Mas Setiaji itu bekas CEO Jakarta Smart City. Dia pernah sekarang jadi Kepala Dinas Informasi Jawa Barat. Yang aku minta bantu buat reform digitalnya Kemenkes. Dan he did a very good job. Itu yang paling jarang diomel-omelin sama saya dia. Gitu ya kan, kalau presentasi lurus terus. Dan Mas Setiaji itu bikin pemilihan Employee of the Month Jawa Barat. Tadi malam dia cerita di mobil, Pak, Bapak bikin itu ya? Boleh Pak. Saya kasih masukan ya Pak, gini. Itu sama. Kasih masukan saya dengar 15 menit, bagus sekali caranya. Jadi Ibu Rizka, tugasnya Ibu Rizka bulan depan, sama Mas Setiaji desain pemilihan Hero of the Month khusus rumah sakit vertikal. 10 yang terbaik, tapi caranya cara Mas Setiaji. Itu ada panelnya tuh. Di bawah panel, mungkin dikahut-kahut juga ya. Diuji sama peer review-nya benar apa enggak. Jangan-jangan dia ngomongnya doang, tapi kerjanya sih enggak gitu ya, supaya naik. Jadi tidak ada sih masukan dari dirutnya, tapi jangan diskresi dirutnya. Biar agak demokratis sedikit. Kita pilih, kita lihat siapa yang memang benar-benar terbaik. Itu tugasnya Ibu Rizka. Ya. 1 bulan setelah Pak Menteri Kesehatan mengumumkan hal tersebut, keluar poster ini. Isinya tentang pemilihan Hero of the Month yang terdapat 4 kategori utama. Koordinator, ketua komite, kepala instalasi, kepala unit, dan tim champion. Beserta link yang bisa digunakan untuk memilih. Setiap pegawai Kementerian Kesehatan memiliki hak yang sama untuk memilih masing-masing satu pilihan untuk tiap kategori. Begitu link diklik, akan muncul pilihan rumah sakit vertikal yang bisa dipilih. Untuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro, setelah diklik akan muncul nama-nama yang bisa dipilih untuk tiap kategori. RSST sendiri memasukkan lebih dari 30 nominator dari 4 kategori tersebut. Nah, silahkan dipilih. Beberapa waktu setelah proses pemilihan berakhir, keluar nama pemenang tiap kategori dari tiap rumah sakit vertikal se-Indonesia. Jadi, jika 36 rumah sakit vertikal terdapat 4 nominator yang lolos, kurang lebih 144 orang yang lolos di tahap ini. RSST pada nomor 27. Entah harus hamdalah atau istighfar, dari 4 kategori yang dikirimkan Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, saya terpilih di 2 nominasi, kepala instalasi dan tim champion. Tantangan berikut, semua nominator harus bisa membuat video, lalu diupload di YouTube dan penilaian selanjutnya akan berlangsung. Ini adalah video yang saya buat, satunya sebagai kepala instalasi dan satu lagi sebagai tim champion. Butuh beberapa kali tag gambar sih. Non tunai. Kita pertanyaan saya, Bapak itu bisa saya dapat mahal banget. Tidak butuh waktu lama dari batas akhir penilaian, masing-masing kategori terpilih 6 orang. Berarti yang lolos 24 orang. Alhamdulillah kedua video yang diupload lolos. Filter atau ujian selanjutnya adalah wawancara. Berhubung lolos di 2 kategori, saya memutuskan menggunakan 2 akun Zoom. Terlihat repot, tapi bahagia sih. Tidak butuh waktu lama, keluar pengumuman pemenang. Dimasukkan di grup khusus,
Lalu jam 7.30 pagi di hari Senin 19 Desember ditanya size baju. Sepertinya Kemenkes akan menyiapkan seragam khusus. Awalnya tidak yakin kasih size pagi, malamnya sudah jadi bajunya. Positive thinking. Sampai Jakarta, kami sudah disiapkan hotel di Hotel Manhattan. Bintang 5 nih bos. Dan kejutannya adalah langsung dikasih baju sesuai ukuran yang kita pesan. Keren banget nih Dirjen Farmalkes, mantap betul. Untung ada dokter Muklis spesialis penyakit dalam dari RSUP Karyadi. Jadi beliau menginisiasi untuk kita foto-foto mulai dari sarapan sampai mau dalam perjalanan ke Kemenkes. Yuk foto-foto lagi. Mobil yang disediakan sudah siap, tinggal gas. Sampai di kantor Kementerian Kesehatan, kita turun ke gedung Prof. Suyudi untuk kemudian kita naik ke auditorium Prof. Swabesi. Ini gedung dan auditoriumnya sama seperti town hall meeting kedua sebelumnya. Yuk, kita langsung ke tempat acara. Desain yang disuguhkan oleh teman-teman Dirjen Farmalkes ini keren sekali. Hijau-hijau kayak kita serasa di alam ya. Padahal ini di dalam auditorium, mantap sekali. Dok, izin. Alhamdulillah. Dokter Muklis ya? Oke. Dari Semarang. Masya Allah. Saya izin nanti masukin YouTube. Oh iya, terima kasih. Ini Kang Teddy dari Oke. Bandung ya? Rumah sakit apa Kang? Latin Solo. Latin Solo, siap. Ini Dokter Zul ya? Iya. Izin. Dok, dari Palembang. Palembang. Izin. Rose. Dari Dari M Jamil. M Jamil. Sebelah saya Dr. Bestari. Bareng ini ya? Saya dari Dua. Ibu Sen. Oh, Palembang. oh Palembang. Padang. Mas Ya. Putri dari mana? Dan saya dari Klaten. Nah, kami Izin. bertiga dari Padang. Dari Padang semua, siapa aja nih? Saya Dr. Rosa. Saya Dr. Bestari. Saya Dr. Alex. Dr. Alex, siap. Ini ada IG-nya semua nggak? Ada. Nanti saya tag ya? Ini orang-orang hebatnya Kemenkes nih. Saya izin mendompleng. Ini satu nih. Dokter muda keren nih. Spesialis jantung kardiovaskuler Wahidin. Dokter Hafid. Dokter Hafid ada IG juga ya? Ada. Nanti saya cari. Terima kasih banyak. Saya izin ya. Ayo, jenengan siapa Mas? Reza dari anestesi. Iya. Ya, anestesi dari Bandung ya? Iya, betul. Siap. Nanti saya coba cari IG-nya, saya tag ya. Siap. Terima kasih. Izin, Dok. Jenengan dari Makassar. Aswin. Dr. Aswin dari Nggak Wahidin punya ya? ide ya? Enggak Iya. punya ide. Ya sudah. Enggak apa-apa, Dok. Ya sudah. Dok, izin, jenengan dari mana? Dari RSCM. RSCM, oh, siap. Saya dari Klaten. Saya izin nanti saya masukin YouTube ya. Siap. Ada IG-nya? Ada. Nanti saya izin tag. Siap. Terima kasih banyak. Jadwal setelah ini kita akan diajak sarapan bersama Pak Menteri Kesehatan, Wamenkes, Dirjen, dan beberapa pejabat tinggi Kementerian Kesehatan lainnya. Cuma kita nikmati dulu alunan musik dari band yang sudah disediakan saat ini. Biar aku bersama
Dua orang pengguna produk dalam negeri terbaik akhir hari ini, Dr. Reza dan Jamil. Dr. Reza ada Hasan Sadikin Bandung, luar biasa keren pengguna. Ya. Jangan lupa ya, gunakan produk dalam negeri untuk alat kesehatan dalam negeri dan untuk obat-obatnya. Siap, terima kasih. Ya, berhubung belum jalan-jalan, kita foto-foto dulu ya, menikmati suasana hari ini. Bebas kerja 1 hari, asik. Kita akan diajak sarapan Bapak Menteri Kesehatan di Lowy Restoran. Ini kayaknya enak sekali nih, mantap ini. Kalau ketua staf medis nasional emang senior ya dia Pak Wamen ya. Ketua staf medis. Ini one day mesti diberesin. Cuma itu lagi gimana caranya ya supaya tidak terlalu sakit. Bapak Budi sudah bisa hadir dan sudah hadir. Ya, mohon maaf Bapak dan juga Ibu, bukan saya pamer, mohon izin Pak Budi ya. Saya dengan Pak Budi ini sudah dianggap saudara. Bukan saudara. Tadi saya ketemu di depan Pak Budi. Hari ini kita akan melalui beberapa susunan acara. Silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik Bapak dan juga Ibu, untuk mengawali acara kami mohon bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
menegakkan kita Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan tentunya di penghujung 2022 ini kita akan menyaksikan perjalanan transformasi kesehatan khususnya pilar 3A ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui video Kaleidoskop Farmalkes berikut ini. Indonesia, negeri kepulauan dengan 275 juta penduduk, memiliki beragam tantangan dalam bidang kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses layanan farmasi dan alat kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 datang dan seketika menggoncang sistem kesehatan di dunia. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan merespon kondisi pandemi COVID-19 dengan melakukan transformasi sistem kesehatan. Direktorat Jenderal Farmalkes mendukung transformasi pilar 3A untuk mewujudkan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan melalui berbagai strategi transformasi dalam merespon kondisi pandemi dan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai strategi yang dilakukan diantaranya adalah pendampingan dan fasilitasi industri dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, partnership, networking, market ecosystem, developing digital infrastructure. Berbagai capaian lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Farmalkes, diantaranya adalah meningkatnya produk dalam negeri, peningkatan produsen alat kesehatan, dan peningkatan belanja produk dalam negeri. Indonesia telah berhasil menjadi salah satu negara yang menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Namun demikian,
penuntasan pandemi masih menjadi perhatian utama. Hal ini dilakukan dengan terus mengantisipasi berbagai tantangan ke depan. Ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Farmalkes yang terus berinovasi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan. Demi Indonesia sehat, Indonesia hebat. Recover together, recover stronger. Baik, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pencapaian pilar 3A ketahanan farmasian dan alat kesehatan. Baik, setelah kita menyaksikan video yang baru saja kita lihat, itu adalah pencapaian yang luar biasa ya. Pencapaian tersebut juga tentunya tidak lepas dari tangan dingin tim Ditjen Kefarmasian dan juga alat kesehatan. Untuk itu kami mohon kesediaannya Ibu Dirjen Kefarmasian dan juga alat kesehatan Ibu Rizka Andalusia untuk bisa menyampaikan sedikit cerita di balik layar pencapaian transformasi pilar 3A. Kami persilakan. Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wamen, dan juga Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama, Madya dan pejabat tinggi Pratama, dan juga seluruh rekan-rekan Farmalkes yang saya cintai dan saya banggakan. Izin Bapak, sebagaimana tadi yang Bapak saksikan dalam layar video, kami menyampaikan beberapa capaian-capaian yang telah kami lakukan di tahun 2022 ini untuk ketahanan di bidang kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sesuai dengan tugas kami di pilar transformasi, pilar yang ketiga, yaitu khususnya pilar 3A. Kami dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah memiliki strategi outcome kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan dengan produksi vaksin, 7 antigen dari 14 antigen yang digunakan untuk vaksin rutin harus bisa diproduksi dalam waktu sampai tahun 2024. Selain itu kami juga melakukan percepatan penguasaan teknologi vaksin yang baru, yaitu teknologi viral vector dan teknologi nucleic acid atau mRNA. Untuk di bidang obat, kami mengupayakan agar 10 bahan baku obat dengan molekul yang terbesar by volume by value dapat diproduksi di dalam negeri, dan kami telah melakukan berbagai upaya percepatan sebagaimana tadi dilihat dalam layar video. Kami melakukan business matching antara produsen bahan baku obat dengan produsen industri farmasi formulasi agar supaya produsen bahan baku obat ini semua produknya terserap oleh industri farmasi formulasi. Selain itu kami juga melakukan upaya percepatan di sisi hilir, yaitu dengan upaya peningkatan nilai TKDN dan penyerapan TKDN di pasar khususnya untuk belanja anggaran pemerintah dengan meningkatkan PDN di rumah sakit. Oleh karena itu pada hari ini pun kami juga memberikan penghargaan kepada rumah sakit yang telah melakukan belanja PDN tertinggi. Selain itu kami juga terkait dengan penguasaan produk bioteknologi dan produk derivat plasma. Dalam waktu dekat kami akan segera mengumumkan kandidat industri farmasi yang akan memproduksi produk darah, produk derivat plasma, yang tentunya ini sangat penting sekali mengingat saat ini kita masih 100% tergantung pada produk impor, sementara kita memiliki kemampuan dengan bahan baku yang ada. Di bidang alat kesehatan, Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga mengupayakan agar produk alat kesehatan dalam negeri ini dapat diproduksi dengan baik dan dengan mutu yang baik, serta penyerapannya di pasar dapat dioptimalkan. Dari alat-alat kesehatan 10 terbesar by volume, kami sudah dapat menguasai teknologinya dan alhamdulillah penyerapannya di pasar sudah baik karena kami selalu melakukan upaya business matching dan juga menilai bapak-bapak yang di rumah sakit ini bagaimana prestasinya dalam belanja PDN, Pak. Jadi kami setiap kali business matching selalu menayangkan capaian-capaian baik itu di dinas kesehatan, rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah, capaian-capaian dalam penyerapan alat kesehatan dalam negeri. Sedangkan untuk alat kesehatan dengan teknologi tinggi kami terus melakukan upaya agar kami mendapatkan transfer teknologi dari negara-negara maju yang memproduksi alat kesehatan dengan teknologi tinggi tersebut, Bapak.
Kemudian sebagaimana tadi yang kami sampaikan, intervensi kami baik dari hulu maupun ke hilir. Dari hulu bagaimana kami bekerja sama dengan institusi riset, dengan perguruan tinggi, dan alhamdulillah dengan Poltekkes kita dibantu oleh Bu Dirjen Nakes, Pak. Kita akan mengupayakan Poltekkes kita juga menjadi tempat-tempat center penelitian untuk alat kesehatan kita sehingga kita dapat melakukan percepatan riset tersebut. Kemudian di sisi hilirnya kami sebagaimana tadi yang kami sampaikan mengupayakan penyerapan PDN ini dibantu oleh tim dari Setdijen, Bapak dari unit PBJ, pengadaan barang dan jasa terkait dengan penayangan di e-katalog, terkait juga dengan proses-proses pengadaan barang di e-katalog yang mengutamakan produk dengan TKDN yang tinggi. Untuk alat kesehatan kami juga melakukan sistem substitusi alat kesehatan impor dengan alat kesehatan dalam negeri, di mana untuk alat kesehatan yang sudah dapat diproduksi dalam negeri, alat kesehatan yang import kami lakukan freezing di e-katalog. Nah ini berjalan dengan baik dan optimal dan capaiannya juga sangat baik. Kami selalu memantau dinkes-dinkes terkait dengan belanja ini dan kami juga mengupayakan juga untuk mutu after sale service-nya akan juga dipertahankan bekerja sama dengan rumah sakit vertikal agar supaya membantu kami untuk melakukan pemantauan post marketnya. Yang kami sampaikan tersebut adalah terkait dengan apa upaya-upaya yang telah kami lakukan dalam resiliensi di bidang ketahanan kesehatan, khususnya ketahanan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Pada hari ini izinkan saya memperkenalkan staf-staf Dirjen Farmalkes yang berperan besar dalam mendorong agenda transformasi kesehatan tersebut yang kita sebut dengan man behind the scene. Kami minta untuk teman-teman yang telah kita pilih, silahkan untuk maju bersama saya. Tetapi kami juga ada teman-teman yang mendukung di bidang administrasi yang bisa mempercepat akselerasi pencapaian transformasi pilar yang ketiga ini. Disebutkan? Silakan. Baik, ini luar biasa, boleh sekali lagi tepuk tangan man behind the scene yang orang-orang luar biasa tentunya ya. Kita bisa lihat lagi di sini nama orang-orang hebat yang ada di belakang kita, boleh lihat lagi? Ya. Inilah dia di balik layar, ada orang-orang hebat dan di antaranya ada Sandi Wifakah, SFAM, APTMH. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Sandi Wifakah. Ini tangannya. Lalu juga ada Ibu Aditya Retno Wijayanti, APT. Baik, dan selanjutnya atau yang terakhir untuk Ibu Weni Indriasari SSI APT, luar biasa. Demikian Bapak, kami sampaikan atas capaian-capaian yang sudah kami capai dan ini ada teman-teman semua dan juga teman-teman yang ada di belakang ini semua dari Dirjen Farmalkes Pak yang telah mendukung proses transformasi pilar 3A. Demikian, terima kasih Bapak Menteri, Pak Wamen yang saya hormati. Enggak, coba tampilin lagi tadi, tampilin lagi. Oh, ditampilin lagi, boleh. Coba kita lihat. Ya. Ini buat teman-teman ya. Saya bilang ini acara yang bagus dan dipersiapkan dengan baik. Jadi selamat. Yang kedua, hobi Menkesnya cerewet. Jadi kalau saya ngeliat kayak gini, kenapa judulnya Man Behind the Scene padahal tiga-tiganya perempuan? Oh, udah, terima kasih. Itu mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa man ya Pak ya? Oke. Iya. Atau mungkin jiwanya seperti pria, tangguhnya seperti pria. Tangguhnya itu Pak, betul. Pekerja kerasnya. Tapi sekali lagi boleh kasih tepuk tangan hadirin sekalian, luar biasa. Terima kasih Ibu Rizka Andalusia. Dan woman behind the scene ya. Ya, oke, terima kasih, silakan boleh kembali lagi Ibu Rizka. Ibu.
Iya, baik hadirin, itu dia tadi wanita-wanita tangguh ya. Betul, Wow. orang-orang hebat ya. Iya, dan untuk itu saat ini kami persilakan dengan hormat Bapak Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan, Bapak Setiaji untuk ke atas panggung untuk memperkenalkan e-Office 2.0. Cek, sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menkes, Pak Wamen, Pak Sekjen, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Kemenkes, serta Bapak dan Ibu sekalian. Izin 1,5 menit saya akan sampaikan aplikasi ataupun sistem yang sebenarnya nggak baru tapi menyempurnakan sistem yang sebelumnya, yaitu e-Office versi 2. E-Office versi 2 ini merupakan portal kepegawaian yang di dalamnya berisikan fitur-fitur untuk mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan ini merupakan pengembangan dari layanan penilaian kinerja yang telah dikembangkan oleh OSDM bersama dengan Pusdatin serta Kesekjenan untuk mendukung pilar transformasi kesehatan, yaitu manajemen internal. Dengan single sign-on atau SSO, fitur ini mengintegrasikan beberapa layanan seperti profil pegawai dengan update pemuktahiran mandiri. Jadi kita bisa melakukan update secara mandiri, seperti halnya yang diinginkan Pak Menkes, seperti LinkedIn, dan kemudian juga untuk pengembangan kompetensi. Informasi terkini mengenai transformasi kesehatan. Jadi untuk mencari transformasi kesehatan bisa melalui portal kepegawaian ini. Kemudian juga ada nanti notifikasi, promosi, lowongan, dan lain sebagainya. Dan juga telah diintegrasikan dengan Korpu sebagai program strategis untuk mendukung pembelajaran terintegrasi. Yang di dalamnya akan ada asesmen, rencana pengembangan individu, kompetensi dalam platform digital. Dan di dalam Korpu ini tentunya juga dalam rangka untuk mendukung pembelajaran bersama, di mana di dalamnya ada LMS, Learning Management System, untuk integrasi antara diklat secara online maupun juga offline, dan juga mendukung pimpinan dalam mengambil kebijakan untuk pengelolaan SDM, seperti misalnya promosi, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya e-Office ini, tentunya kita bisa melakukan pemuktiran data secara mandiri, Bapak dan Ibu bisa mengupload, kemudian juga nanti akan ada metode untuk verifikasi, serta untuk bisa dilakukan presensi secara mobile. Saat ini kan harus datang ke office, sehingga kita bisa melakukan dimanapun bekerja, sehingga mendukung mobile working, yaitu working from anywhere. Dan kemudian juga mendukung rencana asesmen mandiri, serta kedepannya nanti akan digabungkan dengan modul remunerasi, seperti tunjangan, penghargaan, serta untuk manajemen talenta, dan juga mekanisme pemilihan Hero of the Month, yang kedepannya diharapkan lebih transparan dan akuntabel, seperti yang sudah dimulai melalui agenda Hero of the Month kali ini. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini nanti kedepannya bisa kita lebih kembangkan, terintegrasi dengan seluruh pelayanan kesehatan ataupun sistem lainnya seperti SIMRS dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Setiaji. Bapak tetap di sini aja Bapak, jangan kemana-mana. Ini teman-teman, Ya. sebelumnya si Mas Setiaji ini saya minta kantor kita direnovasi juga supaya lebih muda dan young gitu looks-nya. Mas Setiaji ini bikin kantor di lantai berapa di sini? 9. Jadi nanti teman-teman di sini walaupun belum jadi coba mampir ke lantai 9, lihat diintip kira-kira kantor Menkes masa depan kayak apa. Gitu nanti. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Haji, boleh mengambil posisi di atas, dan kita juga undang dengan hormat yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk bisa bergabung di atas panggung. Iya, dan kami undang kepada yang terhormat Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha selaku Sekjen Kementerian Kesehatan untuk bergabung bersama kami Bapak di atas panggung. Dan sama-sama untuk meluncurkan e-Office 2.0. Iya. Kita akan menjadi saksi peluncuran e-Office 2.0. Hadirin sekalian, Bapak boleh Oke. ya, menghadap ke depan.
Baik, sama-sama kita akan sentuh layar. Saya akan menghitung mundur dari 3 ya Pak. Siap teman-teman, sama-sama kita akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini resmi disempurnakan. E-Office 2.0. Luar biasa, boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak dan juga Ibu. Bapak Aji terima kasih, Bapak Kunta terima kasih. Mohon bisa kembali ke tempat. Dan Bapak Menteri tetap di atas Bapak. Baik. Dengan adanya E-Office 2.0, nantinya pemilihan pegawai untuk mendapatkan penghargaan Hero of the Month dilakukan lebih tersistem dan juga cepat karena kinerja akan terekam secara otomatis. Betul sekali, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan segera umumkan pemenang Hero of the Month bulan November yang sudah melalui serangkaian proses seleksi. Di mana seleksi melibatkan 1.833 orang di rumah sakit vertikal dan mendapat 16.000 like melalui YouTube. Wow, luar biasa. Untuk itu kami akan mengundang Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang kami hormati Bapak Azhar Jaya untuk bisa naik ke atas panggung mendampingi penyerahan penghargaan bersama dengan Bapak Menteri. Baik hadirin sekalian, Hero of the Month kali ini merupakan pegawai Kementerian Kesehatan terbaik yang berasal dari rumah sakit vertikal dan terdiri dari 4 kategori. Pertama, Kepala Kelompok Staf Medik, Koordinator, Kepala Instansi, dan Tim Champion. Kategori yang pertama, Kelompok Staf Medik, Dr. Zulkhair Ali. Yang kedua, Dr. Muklis Ahsan. Dan kemudian Dr. Erwin Mulia. Silakan untuk bisa naik ke atas panggung. Kita masuk ke kategori berikutnya. Kategori Koordinator. Selamat untuk Dr. Bestari Jaka Budiman. Selanjutnya, selamat untuk Ibu Elvira Ivantika. Dan selanjutnya, selamat untuk Ibu Yayan Rohayati. Silakan untuk bisa naik ke atas. Dan kami akan masuk ke kategori selanjutnya yaitu Kepala Instalasi. Selamat untuk Dr. Asvin Nurulita. Selamat kepada Bapak Teddy Hidayat. Dan selamat untuk Dr. Iwayan Dharma Artana. Kategori berikutnya yaitu Tim Champion. Selamat kepada Dr. Alexander Kau. Selamat untuk Dr. Dian Ibnu Wahid. Dan selamat kepada Dr. Azad Hafiz R. Penghargaan untuk Tim Memoriam. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk
Putu Andika Wahyudi Putra. Perwakilannya kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu yang luar biasa. Baik, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan penghargaan Hero of the Month dan didampingi oleh Bapak Azhar Jaya. Senyum Bapak di foto? Iya, boleh kasih tepuk tangan hadirin sekalian. Luar biasa, dari kategori yang pertama ini kategori kelompok staf medik ya. Ada Dr. Mukhlis, luar biasa boleh tepuk tangan. Dan juga Bapak juga menyerahkan untuk Dr. Erwin Mulia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kategori yang pertama yaitu kategori kelompok staf medik. Selanjutnya koordinator, ini kategori koordinator. Selamat untuk Dr. Bestari Jaka Budiman. Dan selamat kepada Ibu Elvira Ivantika. Selanjutnya juga selamat untuk Ibu Yayat Rohayati. Dan selanjutnya kita ke kategori kepala instalasi. Selamat kepada Dr. Asvin Nurulita. Selanjutnya selamat juga untuk Bapak Edi Hidayat, ini luar biasa. Dan selanjutnya selamat kepada Dr. Iwayan Dharma Artana. Selanjutnya kita melihat ini dia dari kategori tim champion. Selamat untuk Dr. Alexander Kam. Dan selamat kepada Dr. Dian Ibnu Wahid. Dan juga selamat untuk Dr. Azhafid N. Dan penghargaan yang luar biasa juga diberikan untuk in memoriam yang diwakilkan untuk Bapak Putu Andika Wahyudi Putra. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu? Ya, dan silakan untuk foto bersama Bapak. Oke, aba-aba ya. 1, 2, 3. Kasih senyuman bahagianya sekali lagi. Pak. 1, 2, 3. Yeay. Oke, tangan kanannya boleh ada di dada sebelah kiri. Ya, siap. 3, 2, 1. Iya, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali Bapak dan Ibu. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan para Hero of the Month. Ya, Bapak yang Azhar tentunya. Jaya kami persilakan kepada Bapak Menteri. Baik, kami mohon Bapak Menteri tetap di tempat. Ya, Bapak Azhar Jaya kami persilakan untuk kembali. Terima kasih banyak. Baiklah, selanjutnya kami akan mengundang Ibu Direktur Jenderal Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan yang kami hormati Ibu Rizka Andalusia untuk bisa naik ke atas dan mendampingi penyerahan penghargaan Duta Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri di Rumah Sakit. Sebagai bentuk apresiasi Kementerian Kesehatan untuk tenaga kesehatan yang secara aktif meningkatkan penggunaan alat kesehatan dalam negeri di rumah sakit, Kementerian Kesehatan memberikan anugerah Duta Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri kepada Dr. Rose Dinda Martini. Selanjutnya, anugerah Duta Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri diberikan kepada Dr. Reza Widianto Sujud. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan kembali kami memohon dengan hormat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan penghargaan Duta Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri di Rumah Sakit dan didampingi oleh Ibu Rizka Andalusia sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Dr. Rose, luar biasa. Iya.
Ini kalau sampai jadi duta penggunaan alkes dalam negeri, Wah, berarti ini keren. menyupport penuh ya. Betul. Alat-alat kesehatan lokal istilahnya ya. Betul, dan mudah-mudahan alat-alat kesehatan lokal atau dalam negeri ini bisa bersaing secara global ya di industri ekspor ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih untuk yang mendapatkan award karena telah membantu menyupport Baik, ya. terima kasih Bapak Menteri, terima kasih Ibu Dirjen, terima kasih. Boleh Terima silakan untuk kasih, kembali. boleh. Baiklah, luar biasa. Oke, selamat Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara dan melanjutkan acara selanjutnya, kita foto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Menteri ya. Jadi kami persilahkan untuk yang ada di sebelah kiri saya terlebih dahulu bisa merapat ke tengah. Kita akan foto bersama dengan Pak Menteri dan juga Pak Wamen, dengan Ibu Dirjen dan juga Pak Dirjen yang sudah ada di tengah. Silakan untuk mengambil posisi. Di bawah duduk juga boleh. Ini dapat? Dapat yang sebelah sana? Oke, aman. Oke, ini serius dulu ya fotonya ya. Siap, 3, 2, 1. Oke. Sekarang tangan kanan di dada sebelah kanan, ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Dan sekarang gaya bebas, terserah apa aja. Ceria, ceria, ceria. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Sayap sebelah kanan saya. Sebelah kanan, silakan. Oke, gaya pertama serius. 1, 2, 3. Maskernya boleh dibuka nggak apa-apa sebentar aja. Biar wajah cantik dan gantengnya terlihat ya. Betul. Sekarang tangan kanan di dada sebelah kanan. Siap. Sebelah kiri maksud saya. Iya, dari tadi kok kenapa pada ketawa ya. Oh iya, sebelah kiri. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Dan sekarang gaya bebas. 3, 2, 3 ceria. Oke, terima kasih. Saya biasanya kan selalu salah satu kalau rakyatnya banyak, gimana caranya supaya kita bisa memastikan mereka berlomba-lomba untuk kebaikan, gitu kan? Cara yang paling bagus adalah dengan memberi contoh yang bagus dan memuji yang bagus di depan semua orang. Tapi ya rankingnya jelek dilihatin juga. Cuma saya selalu diajarin, yang jelek jangan diomongin Pak, tapi dilihatin. Jadi misalnya vaksinasi depan Bapak Presiden, kita tahu tuh yang paling atas misalnya Jakarta, Bali, kita puji. Yang Sumatera Barat, Aceh, Papua itu ada di bawah. Jadi orang bisa lihat, dipuji depan semua gubernur, Bapak Presiden puji yang atas ya. Tapi yang bawah semua orang lihat dan warnanya merah gitu, jadi kelihatan sekali kan. Jadi aku selalu begitu juga. Cara yang paling baik supaya geraknya cepat itu mesti ada lomba. Jadi saingan antara satu yang lain karena biasanya orang Indonesia tuh nggak mau kalah. Jadi aku bilang acara ini bagus. Luar biasa, terima kasih. Kalau dari sisi fasilitas, dia yang paling bagus. Gitu. Pemilihannya menurut aku juga pemilihan Hero of the Month-nya paling bagus. Itu masih lihat tuh. Kaosnya paling mahal. Kalau di awal tahun bukan yang paling bagus, tapi di akhir tahun paling bagus karena ngabisin anggaran. Udah. Jadi selamat ya teman-teman Farmakes ya, luar biasa sekali. Ini udah yang ketiga ya. Yang pertama siapa sih? Pertama Kesmas. Yang kedua? Yankes. Yang kedua Yankes. Yang ketiga Farmakes. Yang keempat kita kasih Nakes dulu, BKPK belakang. Nakes dulu. Oke. Nakes. Pembiayaan dulu Pak, Nakes 5 Pak. Hah? Nakes 5. SDM kan. Pembiayaan nggak ada, pembiayaan dirjennya nggak ada. Enggak. BKPK itu masih baru biar dia lihat-lihat dulu. Dia lihat-lihat dulu. Aku kasih kesempatan. Jadi kita kasih ke Nakes. Nakes ini saya baru tahu. Saya pikir paling banyak Yankes kan. Karyawan paling banyak Yankes. Tiba-tiba aku lihat, oh ternyata yang punya pasukan sampai, jadi saya datang ke tiap provinsi kan, yang nyebut kan biasanya kalau datang dikasih Alphard, itu pasti ada rumah sakit tuh, gitu, Yankes. Makanya orang tuh seneng ke Yankes, karena kalau datang ke daerah jemputnya pakai Alphard. Jadi kalau yang jemput udah pakai menterinya dikasih jeep,
ini udah pasti nggak dari rumah sakit tuh, aku udah tahu. Karena nggak ada yang bisa nyamain alat. Tapi kita tanya dari setiap provinsi, kan ada orang yang ngawal tuh, yang nongol. Biasanya pasti ada KKP, ada Poltekkes. Jadi saya baru tahu bahwa Poltekkes itu yang paling banyak UPT-nya Kemenkes. Jadi aku nanya kan, sebenarnya si ibu ini kalau masalah oleh-oleh, paling banyak dia oleh-oleh. Gitu. Tapi karena dia pernah di Farmalkes bedanya, dulu ke Belanda, ke Jerman, sekarang ke Teluk Bawang, ke Tahuna, gitu. Bedanya jalan-jalannya itu aja bedanya. Ya oleh-olehnya beda. Dulu masih beli sendiri barang luar negeri, sekarang barang dalam negeri segala macam oncom, tahu, apa segala macam dikirimin. Nah cuma nakes itu saya baru tahu murid Poltekkesnya 100.000. Jadi aku bilang bulan depan nakes dan Bu hero of the month-nya pilih dari Poltekkes. Ada Poltekkesnya banyak banget gitu ya. Jadi Poltekkes bikinin tim championnya reformasi Poltekkes seluruh Indonesia. Gitu. Aku udah titip pesan Poltekkes maunya 1, 2, 3 sama rumah sakit minta 3, Poltekkes kita minta 3. 1 mesti apa? Mesti lulusannya yang terbaik di Indonesia. Buktinya apa? Semua rumah sakit Pondok Indah, MMC harus susternya ini ya alumni Poltekkes. Dia harus bisa kirim ke luar negeri, ke Jerman, ke Belanda gitu, harus ada. Ya, jangan hanya ngirimnya TKI, ngirimnya nurse. Gajinya tuh bisa 30 juta loh, bisa 25 juta kalau nurse ke luar negeri. Jadi aku bilang, dirut protokolnya bagus, aku lihat berapa lulusannya kerja di Jepang, gitu kan. Kalau enggak jelek loh, kita ganti sama yang lain yang lebih bagus yang bisa kirim ke Jepang. Biar ada pressure juga sedikit. Gitu. Yang nomor 2, Poltekkes yang bagus, dia ingin memastikan bermanfaat buat Kemenkes juga. Dia harus mengawal programnya transformasi kita. Jadi bantu ngawasin stunting, bantu ngawasin antropometri. Risetnya jangan riset bikin alat terus. Bu, sukanya bikin alat dia, jangan bikin alat. Gimana stunting bisa turun, itu boleh riset. Gimana diabetesnya tuh, itu Dokter Dante, siapa lu tadi, anak muda ya? Yang endokrin, ambil endokrin siapa? Pinter tuh, kayak Dokter Dante. Karena itu penyakit yang naik terus. Makin banyak pasiennya, gak bakal habis. 13%, 45 juta, nggak bakal habis kan? Kita praktek sampai jam 2 malam, 3 pagi pun nggak habis-habis, gitu kan? Jadi benar tuh udah diabetes. Ya itu gimana caranya supaya prevalensinya turun dong, gitu kan? Masa 13% naik terus diabetes? Itu boleh tuh Poltekkes bikin riset seperti itu. Itu tugas nomor 2 ya. Nah tugas nomor 3 bermanfaat bagi masyarakat. Itu tenaga kesehatan di seluruh daerah mesti lengkap. Jadi kalau dia Poltekkes bikinnya sekolahnya bagus, tapi ternyata kabupatennya nggak punya bidan, kabupatennya nggak punya perawat, itu dirut Poltekkesnya jelek, tidak bermanfaat bagi masyarakat, gitu kan? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu kan? Jadi itu dirutnya Poltekkesnya kurang bermanfaat, gitu kan? Kita mesti cari yang lebih bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi Bu Ade, bulan depan Ibu Ade cari hero of the month-nya Poltekkes juga. Kita mau lihat Poltekkes seluruh Indonesia siapa yang hebat-hebat gitu ya. Siapa yang hebat-hebat. Selamat dan tidak boleh kalah. Luar biasa. Luar biasa. Mumpung sedekat ini dengan pejabat-pejabat Kementerian Kesehatan dan saya kebetulan tahun ini menjabat sebagai Ketua Umum Hari Ulang Tahun RSST yang ke-95. Saya memohon izin kepada para pejabat ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk RSST yang ke-95. Untuk Rumah Sakit Suraji di Klaten, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-95. Semoga sukses terus, karyawannya juga bahagia terus dan bisa yang paling penting melayani masyarakat di sana dengan sebaik-baiknya. Selamat ya Rumah Sakit Suraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat tahun ke-95 untuk Rumah Sakit Suraji Klaten. Semoga bisa melayani masyarakat lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh kepada sistem transformasi kesehatan. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-95 buat Rumah Sakit Suraji. Saya berharap dengan usia Anda yang semakin matang bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sekali lagi Suraji, mantap. Kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, selamat ulang tahun ke-95.
Semoga Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro terus melayani pasien dengan seoptimal mungkin, dengan kualitas pelayanan yang sangat baik dan terus maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Suraji Klaten. Mudah-mudahan semakin oke dan semakin memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mutu yang maksimal yang akhirnya menjadi rumah sakit yang setara di Asia. Sukses selalu, tetap semangat. Kepada Direktur Utama dan seluruh manajemen Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-95, pulih bersama, bangkit dan berkarya. Rumah Sakit Suraji sukses dan berjaya. Terima kasih. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Farmalkes dan teman-teman panitia yang sudah membuat acaranya menarik, semenarik mungkin ini. Keren sekali, terutama sudah mengajak saya menjadi Hero of the Month kali ini. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.